Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. PSSI belum akan berhenti mendatangkan pemain keturunan sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia. Pada awal Maret 2025, PSSI berhasil menaturalisasi 3 pemain sekaligus, yakni Emil Audero, Dane James, dan juga Joy Pelupesi. Namun, seperti yang diungkapkan di atas, Emil Audero dan kawan-kawan bukanlah yang terakhir dinaturalisasi. Masih ada nama lain yang disinyalir masih didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Miliano Jonathan, swinger kanan FC Utrecht, Jason Seal dari back tengah dari Sunderland, Pascal Struijk back tengah dari Leeds United, Tristan Goyer fullback kanan atau back tengah Ajax Amsterdam, dan juga Hayden Oosterwolde fullback kiri dari Fenerbahce. Media Belanda Football Premier menggambarkan dan mengabarkan PSSI sudah menjalin kontak dengan Tristan Goyer. PSSI telah menghubungi Tristan Goyer. Football Premier melaporkan negara Asia itu berharap dapat meyakinkan pemain Ajax yang tengah dipinjamkan ke PSG Zwolle musim ini untuk bermain bersama timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Sementara ayah Miliano Jonathan, Dennis Jonathan, sudah berkunjung ke Indonesia pekan lalu. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga telah menanggapi rumor PSSI mendekati Tristan Goyer dan Miliano Jonathan yang mengatakan belum ada dokumen naturalisasi dari kedua nama di atas yang diproses PSSI. Lalu bagaimana dengan Pascal Struijk dan juga Hayden Oosterwolde? Ya, petinggi media Belanda Football Premier yakni Danny van Laar juga pernah mengatakan Pascal Struijk diizinkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan yaitu Pascal diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Sementara untuk Hayden Oosterwolde, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor kabarnya sudah berangkat ke Turki pada medio Februari 2025. Alasan utama Alex Pastoor terbang ke Turki adalah membujuk Hayden Oosterwolde yang berkarir bersama raksasa Turki Fenerbahce untuk membela timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Hayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Hayden bermain untuk Timnas Indonesia. Dan terakhir ada nama Jason Seal, back 21 tahun ini kabarnya sempat diprediksi didekati PSSI untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, namun menolak. Saat ini dengan hadirnya nama besar Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia, disinyalir menarik hati back dari Sunderland ini untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sementara publik Belanda tampaknya mulai menyesali keputusan mereka mengizinkan Ole Roemeny beralih ke timnas Indonesia sejak Februari lalu. Soalnya saat ini Ole Roemeny tampil cukup impresif dalam 2 pertandingan pertamanya ketika diberikan debut sebagai ujung tombak di timnas Indonesia. Ya, Ole Roemeny menjadi pemain keturunan Belanda pertama di era kepelatihan Patrick Kluivert yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Ketajaman Ole Roemeny bersama timnas Indonesia mendapat perhatian dari Belanda. Media lokal bahkan sampai merilis artikel khusus untuk mengulas fenomena ini. Roemeny cetak gol kemenangan Indonesia atas Bahrain. Itu untuk nenek saya, tulis judul media Belanda NOS.nl. Dalam isi artikelnya, media kenamaan Belanda itu sepertinya menyesal karena negaranya justru memberikan restu terhadap Ole Roemeny untuk berjuang dengan timnas Indonesia. Keadaan ini tidak terlepas dari gelombaran gol Ole Roemeny dalam 2 pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia pada pertengahan Maret kemarin. Sementara itu, kondisi di Belanda justru sebaliknya, mereka bernasib kurang mujur lantaran punya masalah untuk urusan ketajaman di lini depan. Ole Roemeny lahir di Nijmegen, bermain untuk Indonesia dan mengejar kualifikasi Piala Dunia dengan negara itu. Kami benar-benar menginginkannya, tidak peduli bagaimanapun, ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Ole Roemeny bercerita kepada media Belanda jika 2 golnya bersama timnas Indonesia dipersembahkan untuk mendiang neneknya. Ya, dari Ole Roemeny kita bergeser, timnas Indonesia bakal kesulitan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dengan 2 pertandingan tersisa pada babak ketiga kualifikasi lawan skuad Garuda di babak kualifikasi keempat terungkap. Media Vietnam The Tao 247.vn merinci sejumlah lawan tangguh yang bakal menghadang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Mereka menyebut sejumlah negara kuat sudah menanti skuad Garuda arahan Patrick Kluivert. Jika melaju ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, tim Indonesia tentu sudah menentukan lawan pertamanya. Ya, kualifikasi Piala Dunia Asia kini hanya tinggal 2 pertandingan lagi. Dan skenario untuk babak kualifikasi keempat secara bertahap mulai terbentuk berdasarkan posisi tim saat ini. Jika tidak ada perubahan, 6 tim di babak kualifikasi keempat termasuk tim peringkat ketiga dan keempat di grupnya akan meliputi Uni Emirat Arab dan Qatar grup A, Irak dan Oman grup B, serta Arab Saudi dan Indonesia di grup C. Pada babak ini, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Setelah 2 pertandingan, tim teratas di atas grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Yang kedua, runner-up akan saling berhadapan di babak kualifikasi kelima, di mana mereka akan lolos ke babak playoff interkontinental. Sebelum pengundian, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akan menentukan tim berdasarkan peringkat FIFA pada saat pengundian. Dan berdasarkan peringkat FIFA saat ini, grup unggulan 1 meliputi Qatar peringkat 55 dunia dan Arab Saudi peringkat 58. Pot benih berisi Irak peringkat 59 dan Uni Emirat Arab peringkat 65. Sementara pot benih 3 mencakup Oman di peringkat 78 dan Indonesia di peringkat 123. Sebagai aturan, tim yang bertemu di babak kualifikasi ketiga tidak akan diundi dalam grup yang sama di babak kualifikasi keempat. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan menghadapi Arab Saudi tetapi akan menghadapi Qatar, tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan salah satu dari Irak atau Uni Emirat Arab. Jika menghadapi Qatar, tim Indonesia perlu lebih berhati-hati dengan faktor non-profesional. Ya, sebelumnya, Timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan pahit atas saat menghadapi Qatar di babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024 akibat keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov. Saat itu, wasit meniup peluit untuk penalti meskipun situasi pelanggarannya belum jelas. Dan tak berhenti di situ, ia juga memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner. Meski tayangan ulang gerak lambat memperlihatkan sang gelandang tidak menyentuh lawannya. Dan kembali ke masa kini, wakil Asia Tenggara nyaris tak punya peluang untuk bersaing memperebutkan posisi kedua grup C dengan selisih 4 poin dibanding Australia. Selain itu, tim asuhan pelatih Patrick Kluivert juga harus menghadapi Jepang di salah satu dari 2 pertandingan terakhir. Dengan demikian, menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk bersaing langsung memperebutkan tiket ke Piala Dunia hampir nol. Oleh karena itu, tujuan yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah fokus mempersiapkan diri menghadapi 2 pertandingan terakhir untuk memasuki babak kualifikasi keempat, sembari berharap bisa menciptakan kejutan melawan tim-tim besar di kawasan itu. Di sisi lain, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan penghargaan terhadap striker Timnas Indonesia Ole Romeni. Ya, gol sematawayang itu tercipta berkat kerjasama apik Ole Romeni dengan Marcelino Ferdinand, di mana momen gol tersebut berawal dari umpan lambung Tom Hai kepada Marcelino Ferdinand. Lantas Marcelino yang lepas dari kawalan bek Bahrain melepaskan umpan kepada Ole Romeni. Mantan pemain FC Utrecht tersebut lantas bisa memberdaya kiper Bahrain dalam posisi 1 lawan 1. Nah, gol tersebut membuat Ole Romeni masuk dalam nominasi terbaik dari AFC. Alhasil, dari voting suara, gol striker Timnas Indonesia tersebut menang dengan 76% suara, di mana gol pemain Indonesia Ole Romeni ke gawang Bahrain terpilih sebagai gol terbaik di matchday 7 dan 8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari voting yang memenangkan suara terbanyak itu, Ole Romeni menjadi pencetak gol terbaik versi AFC. Penyerang Oxford United ini mengumpulkan 76% suara. Demikian dikatakan AFC.